Salam saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang firman Allah. Kali ini saya mengajak saudara untuk merenungkan Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perikop ini adalah suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Ceritanya 10 orang ini, gadis ini menyambut mempelai, ya, mempelai. Tapi di sini sebenarnya apa yang disampaikan Yesus adalah bagaimana cara bisa masuk dalam kerajaan surga, ya. Dan diilustrasikan 10 gadis ini, 5 adalah gadis yang bodoh, kemudian 5 adalah gadis yang bijaksana. Kenapa 5 diantaranya digambarkan sebagai gadis yang bodoh? Bagaimana kebodohannya? Ya. Kenapa disebut bodoh? Ya. Karena ia membawa lentera atau lampu penerang, tapi tidak membawa minyak di dalam menyambut. Berarti di dalam gelap atau di malam hari kita tidak tahu, supaya ada penerang untuk menyambut mempelai laki-laki. Ya, tapi kalau tidak bawa minyak, bagaimana bisa nyala enggak? Ya tentu tidak bisa nyala, karena hanya bawa alatnya. Tahu ini alat untuk penerang, tapi tidak bawa minyaknya, jelas tidak bisa nyala. Lampunya tidak bisa nyala, saudara-saudara. Ya, jadi inilah yang dianggap sebagai gadis yang bodoh, membawa alat ini untuk penerangan, untuk menerangi, untuk menyambut mempelai laki-laki supaya tidak gelap, bisa jelas, tapi tidak bawa minyak, sehingga dia harus pergi dulu membeli minyak, tetapi kesempatan tidak ada. Ya, nah inilah kenapa dia nggak bodoh. Pelita penerang itu berbicara soal firman. Jadi pelita yang dimaksud adalah soal firman. Dia paham firman, tahu Alkitab, tahu membaca Alkitab, tapi tidak paham apa itu maknanya. Ternyata ketika kita membaca Alkitab, belajar Alkitab itu kita diarahkan untuk percaya kepada yang menyampaikan firman. Siapa? Allah sendiri. Siapa? Yesus Kristus. Ya. Minyak yang dimaksud di perikop ini adalah berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi orang ini gambarannya adalah dia membaca firman, mungkin ibadah sudah puluhan tahun, ya, tetapi tidak beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Gambarkan membawa penerang tidak bawa minyak, tahu itu jalan untuk menerang jalan, tapi tidak tahu bagaimana cara menyalakannya karena tidak bawa minyak. Kemudian 5 diantaranya adalah gadis yang bijaksana. Kenapa dibijaksana? Karena dia ini membawa penerang atau pelita, dia juga membawa minyak. Ya. Jadi sekali lagi, pelita itu berkata tentang firman, minyak itu berkata tentang iman. Dia punya iman karena mendengar firman. Ya. Bijaksana, imannya kepada Yesus Kristus. Jadi kesimpulan dari perikop ini apa? Perumpamaan yang disampaikan Yesus. Ini. Jadi perikop ini yang bisa kita ambil adalah ternyata yang membuat 5 gadis bijaksana bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba atau perjamuan kawin, atau bisa masuk dalam perjamuan adalah satu, ternyata dikenal oleh Yesus sang mempelai. Kenapa dikenal? Dia punya
pelita juga punya minyak. Artinya dia mengerti firman, juga beribadah kepada Yesus, menyembah Yesus, setiap hari berbicara kepada Yesus. Makanya dia dikenal, ya. Makanya dia dikenal dan selalu berjaga-jaga dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya. Ternyata kunci dari kenapa jaga bodoh dan bijaksana. Bodoh karena mengerti firman Allah tapi tidak punya iman. Jaga bijaksana karena mengerti firman juga mengimani. Arti mengimani kan kita percaya kepada dia. Siang malam dia berdoa kepada dia, memuji Tuhan yang benar. Jadi kunci bisa masuk dalam perjamuan kawin atau masuk dalam kerajaan surga. Di depannya kan pada ini tak saya baca ya. Ini kenapa saya bilang masuk dalam kerajaan surga. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi ini konteksnya adalah cara masuk dalam kerajaan surga. Yang bijaksana dia membaca firman juga melakukan firman. Apa yang dilakukan? Beriman kepada yang menyampaikan firman dong. Jadi kunci kenapa bisa masuk bukan karena minyaknya banyak, ya. Bukan karena minyaknya sebanyak-banyaknya atau dia saking pinternya, enggak. Dan kunci kenapa yang 5 tidak bisa masuk karena tahu firman tapi tidak membawa iman. Ya, Yesus datang itu mencari iman, orang yang iman kepada dia. Aku datang untuk kedua kali untuk mencari iman. Adakah iman di bumi, kan begitu. Tapi nyatanya terlena orang ini, 5 gadis bodoh ini, sehingga ketika dia datang dia tidak sanggup lagi dikenali. Jadi kunci dari kenapa mereka tidak bisa, yang 5 ini tidak bisa masuk karena tidak dikenal. Coba kita baca Matius 25 ayat yang ke 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya. Jadi ketika menantikan kedatangan Tuhan itu, kita juga harus disertai iman. Kita paham firman juga sertai iman yang ada dalam kita. Yesus kan berkata, tetapi jika aku datang kedua kali, aku datang ke bumi, adakah kutemui iman di bumi? Ya seperti ini. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.